Kisah mistis Candi Borobudur. Sebelum seperti sekarang ini, Candi Borobudur pernah jadi tempat pemberontak melarikan diri, angker, dan meminta berkah. Pada masa Sunan Pakubuwono I bertahta di Kartasura, muncul pemberontakan yang dipimpin Ki Masdana di daerah Enta-Enta. Sunan memerintahkan Bupati Mataram, Ki Jayawinata, untuk memadamkan pemberontakan itu. Namun bala tentaranya kewalahan dan mundur ke Kartasura. Jayawinata melaporkan peristiwa itu kepada Sunan. Sunan kembali mengutus orang kepercayaannya. Kali ini Bupati Kartasura, Pangeran Pringgalaya, yang diperintahkan untuk mengurus pemberontakan itu. Tangkap Ki Masdana hidup-hidup, perintah Sunan. Pertempuran pun terjadi, banyak korban bergelimpangan. Pemberontak berhasil dipadamkan, namun Ki Masdana melarikan diri ke Bukit Borobudur. Pringgalaya mengejarnya hingga tertangkap dan dibawa ke hadapan Sunan untuk menerima hukuman yang kejam. Kisah itu diceritakan dalam Babad Tanah Jawi yang ditulis pada abad ke-18. Di sana nama Borobudur disebut sebagai tempat pelarian. Filolog dan sejarawan seni asal Belanda J.L.A. Brandes, sebagaimana dikutip J.F. Siltema dalam Monumental Jawa, meyakini Bukit Borobudur adalah Candi Borobudur yang ada di Magelang, Jawa Tengah, karena tak ada lokasi lain yang punya nama semirip itu. Ini menjadi menarik karena kisah tentang Borobudur telah banyak berubah sejak masa keemasannya kala dinasti Sailendra berkuasa. Awalnya candi ini dibangun untuk beribadah umat Buddha. Bahkan sampai sekarang, 12 abad setelah masa pembangunan candi, Borobudur masih dianggap sebagai candi Buddha Mahayana terbesar di dunia. Lalu, motif di balik pembangunan Candi Borobudur. Ada beberapa asumsi mengenai nasib Candi Borobudur setelah pemerintahan Kerajaan Mataram kuno Medang yang menaungi pembangunannya. Tak lagi melanjutkan pusat kekuasaannya di wilayah yang kini disebut Jawa Tengah. Sejak abad ke-10, rajanya Empu Sendok memindahkan kerajaannya ke wilayah Jawa Timur sekarang. Ada beberapa pendapat soal alasan kepindahannya. Arkeolog Sukarmono dalam Candi Borobudur menyebutkan bahwa sangat mungkin Candi Borobudur ditinggalkan ketika pusat pemerintahannya itu berpindah. Walaupun itu tak pernah benar-benar hilang dari memori masyarakatnya. Kalau memang begitu, Candi Borobudur sudah ditinggalkan oleh penganutnya beberapa abad sebelum candi-candi di Jawa Timur, katanya. Kendati pusat pemerintahan Jawa Tengah meredup setelah tahun 928, Borobudur tak sepenuhnya terabaikan. Buktinya, keramik dan koin Tiongkok dari abad ke-11 dan ke-15 ditemukan di sana. Pun Kakawin Nagarakartakama atau Dasawarna dari masa Majapahit atau Dasawarnana dari masa Majapahit menyebut para peziarah masih terus mengunjungi monumen itu. Meski memang kondisi bangunannya sudah tak terjaga dengan baik. Dalam karya Mpu Prapanca itu disebutkan salah satu bangunan suci Buddha bernama Budur, sementara dalam tulisan Thomas Stamford Raffles History of Java disebutkan Candi Borobudur terdapat di distrik Budur. Demikianlah Kasugatan Kabajadaram, bangunan suci Buddha Bajradara, adalah sebagai berikut. Yang lainnya yaitu Budur, Wirun, Wungkulur, dan Mananggung, Watukura, Bajrasana, dan Pajambayan, Samalanten, Samapura, Tambak Lalean, Pilanggu, Poh Aji, Wangkali, dan Beru. Lembah Dalinan, Pangatuan adalah daerah perdikan pertama yang ditetapkan, catat Mpu Prapanca. Dari situ ahli epigrafi Pusat Penelitian Arkeolog Nasional Titi Surti Nastiti
dalam reinterpretasi nama Candi Borobudur termuat di Jurnal Amerta volume 30 nomor 1 Juni 2018 menyimpulkan bahwa Budur pada masa Majapahit masih dipergunakan sebagai nama bangunan suci Buddha. Candi itu baru benar-benar ditinggalkan sejak penduduk sekitarnya beralih ke Islam pada abad ke-15. Surga neraka kaki Borobudur. Seperti disebutkan Sukarmono, perubahan kepercayaan tentu saja mengarah ke perubahan sikap masyarakat terhadap candi. Akibatnya yang berkembang adalah tahayul di seputar reruntuhan candi yang tak jelas asal-usulnya bagi penduduk. Alih-alih sebuah monumen Buddha, candi itu menjadi bukit yang strategis, tempat pemberontak melarikan diri sebagaimana dikisahkan dalam Babat Tanah Jawi. Kronik Jawa lainnya bahkan menganggap Candi Borobudur sebagai tempat yang angker. Babat Mataram mengisahkan Pangeran Mancanagara, putra mahkota Kesultanan Yogyakarta, mengunjungi Borobudur untuk membuktikan bahwa orang yang mendatangi 1000 arca akan mati. Ia lalu mendatangi kesatria yang terpenjara di dalam sangkar yang ada di dalam bangunan itu. Satria yang terpenjara itu kemudian ditafsirkan sebagai arca Buddha di dalam stupa berterawang yang ada di Candi Borobudur. Singkat cerita, setelah tak ada pertanda kepulangannya, raja pun memerintahkan pasukan untuk membawa pulang anaknya hidup atau mati. Pangeran itu ditemukan tetapi ia muntah darah lalu meninggal dunia, kata Titi. Lalu Tan Jinsing, pembuka jalan pertama ke Candi Borobudur. Keberadaan Borobudur baru terungkap lagi setelah seorang Tionghoa, Tan Jinsing, melaporkan keberadaannya kepada Letnan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles pada 1812. Pada 1812, seperti dikisahkan T.S. Wardoyo, salah seorang keturunan Tan Jingsin dalam biografi Tan Jinsing, dari Kapitan Cina sampai Bupati Yogyakarta. Tan Jinsing diminta Raffles untuk mendatangi candi yang katanya terletak di dekat Muntilan itu. Saat sampai, bangunan candi terlihat menyedihkan. Paimin, warga desa yang diajak Tan Jinsing sebagai penunjuk jalan, mesti membabat semak belukar di sekeliling candi dengan parang. Tubuh candi pun ditumbuhi tanaman. Bagian bawahnya terkubur dalam tanah sehingga candi itu seolah-olah berada di atas bukit. Pada 1850-an, hanya 4 dekade setelah Borobudur disibak dari semak belukar, orang Jawa sekali lagi melakukan ritual di tempat itu. Menurut John Mixick dalam Borobudur Golden Tales of the Buddhas, mereka membakar dupa dan membawa persembahan bunga ke hadapan arca Buddha di teras atas dan ke depan arca Buddha yang belum selesai dibuat. Mereka memulas patung-patung itu dengan bubuk beras yang secara tradisional dipakai oleh para wanita muda untuk mendandani diri mereka. Para pengunjung ini datang untuk meminta anugerah, untuk mendapatkan perlindungan dari penyakit, untuk meminta berkah setelah pernikahan dan kepentingan domestik lainnya, jelas Mixick. Ketika Borobudur diledakkan, mitos tentang arca di dalam sangkar yang membawa sial pada masa ini justru sebaliknya. Ada keyakinan kalau salah satu arca di stupa berlubang di teras atau justru membawa keberuntungan bagi siapapun yang bisa menyentuhnya. Masyarakat menyebutnya dengan nama kakek Bima, tokoh dalam kisah Pandawa 5 dalam epos Hindu Mahabharata. Wanita tanpa anak khususnya mengulurkan jari mereka ke arahnya, percaya bahwa dengan melakukan itu mereka telah memuaskan kakek Bima, jelas Mixick. Candi Borobudur akhirnya mulai serius diurus ketika pemerintah kolonial Belanda membentuk Borobudur Commissie. Anggotanya G.L.A. Brandes, Van de Kamer, insinyur konstruksi dari Departemen Pekerjaan Umum, dan Theodor van Erp, insinyur perwira militer. Mereka bertugas menyelamatkan dan melestarikan Borobudur. Van Erp memimpin pemugaran Candi Borobudur pada 1907 sampai 1911. Pemugaran berikutnya dilakukan pemerintah Indonesia dengan bantuan UNESCO pada 1973 sampai 1983. Hasilnya, kini Candi Borobudur berdiri dengan megah, disaksikan masyarakat dan seluruh dunia. Keangkerannya pun berangsur menghilang. Untuk update video selanjutnya jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, like, komen, dan share.